masuk, Mama. Papa udah nunggu dari tadi. Iya. Ayo. Kok makanannya nggak dihabisin sih, Don? Masakannya nggak enak ya? Maklum deh, yang masak pembantu baru. Enak kok Tante. Cuma kebetulan saya udah makan tadi. Terus saya lagi nggak enak badan. Kamu pasti kecapean ya? Kamu istirahat dulu, Gi, di kamar. Nggak usah deh, saya istirahat di rumah aja. Nah, kamu duduk di sini dulu. Om punya resep untuk orang yang kecapean. Hah? Apa ngapain sih, Ma? Paling-paling dia mau ngambilin belimbing muda. Dia pikir Doni juga punya penyakit darah tinggi seperti dia. Makan ini. Om jamin rasa pusing kamu segera hilang. Surat apa itu, Bram? Maaf, Bu, saya tidak sempat pamitan lagi. Tiba-tiba kepala saya sakit sekali. Terpaksa saya harus pulang. Semua pekerjaan di dapur sudah saya kerjakan. Kalau dalam 2 hari ini saya tidak masuk, berarti saya tidak akan kerja lagi di rumah ini. Terima kasih atas semua kebaikan Ibu yang telah menerima saya bekerja di sini. Hormat saya. Kasih. Dasar orang miskin gak tau sopan. Sudah dikasih kerjaan, sekarang dia mau keluar seenaknya. Saya pulang dulu ya. Tante, Om, saya permisi dulu. Loh, kok belimbingnya tidak dimakan dulu? Iya Om, nanti di mobil aja Om. Permisi ya. Ini pasti ulah kamu. Kamu apakan si Karsi sampai dia mau berhenti? Kamu jangan sembarangan menuduhku. Lihat, dari tadi pagi aku kan tidak pernah pegang senjata. Alah, biar gak pakai senjata. Kamu selalu membuat pembantu di sini ketakutan. Mereka bukan takut sama aku. Mereka minta berhenti karena mulutmu selalu nyerocos kayak petasan. Bu! Ibu! Bu. Maafin Doni, Bu. Kamu nggak salah, Nak. Ibu yang salah. Seharusnya ibu tidak bekerja pada keluarga itu. Hampir saja ibu mempermalukan kamu di hadapan mereka. Enggak, Bu. Doni udah durhaka sama Ibu. Pukul Doni, Bu. Maki Doni sepuas hati Ibu. Doni pantas nerimanya, Bu. Ibu mengerti perasaanmu, Nak. Kamu mencintai gadis yang cantik, pintar, dan kaya. Wajar kalau kamu tidak bisa menceritakan keadaan keluargamu yang sesungguhnya. Tidak ada orang kaya menginginkan mantunya miskin, Nak. Ini nggak wajar, Bu. Doni egois, Bu. Seharusnya Doni menceritakan keadaan keluarga kita. Doni udah nyakitin hati Ibu. Ibu tidak merasa sakit hati, Nak. Malah ibu bangga kamu bisa menyintai gadis seperti Monica. Ya Allah. Ibu jangan bohongin diri Ibu. Doni janji, Bu. Doni akan stop semua kebohongan ini, Bu. Udah seharusnya Monica sama keluarganya mengetahui keadaan keluarga kita, Bu. Jangan, Nak. Jangan kamu lakukan itu.
Jangan hancurkan hubungan kalian hanya karena kami, Nak. Sejak Marni tiada, Papa dan Ibu tidak butuh apa-apa lagi, Nak. Apalagi sejak Mira. Bu, ada apa sama Mira, Bu? Udahlah, Bu. Nanti Ibu cerita di mobil aja. Sekarang kita pulang ya, Bu. Kenapa kamu? Monica tadi kebanyakan makan, Mah. Atau mungkin Monica masuk angin kali ya, Mah? Yang Mama tahu, kamu belum pernah makan banyak, sayang. Dan seumur hidup kamu, Mama belum pernah lihat kamu masuk angin seperti itu. Tapi, Mah... Sudahlah, jangan bohongi Mama. Kamu hamil kan? Iya, Mah. Maafkan Monica ya, Mah. Udahlah, sayang. Katakan pada Mama, siapa yang berbuat ini? Doni, Mah. Kami sangat dibuai dengan cinta. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Apa mau dikata? Kita harus cepat bertindak. Sebelum masyarakat menganggap kamu sebagai gadis murahan. Kamu harus menikah dengan Doni. Tapi kuliah Monica sama Doni gimana, Mah? Persetan dengan kuliahmu. Setelah menikah nanti, kamu akan terjun ke dapur. Dan kamu juga harus mengurus anakmu. Jadi tidak ada gunanya lagi kamu kuliah. Tapi Doni gimana, Mah? Dia nggak bakalan mau dipaksa menikah mendadak seperti ini. Dia juga nggak akan mau meninggalkan kuliahnya. Soal kuliah Doni, Iya. dia bisa terus melanjutkannya. Pernikahan kalian tidak akan mengganggu kuliah Doni. Tapi kalau Doni menolak menikahi kamu, Mama akan suruh papa kamu menembaknya. Wah, kebetulan, Don. Kalau lu nggak capek, tolong anterin undangan ini ke teman-teman kita dong. Capek sih enggak. Cuma gue agak suntuk aja. Ada masalah apa, Don? Kayaknya muka lu ruwet amat. Udah deh. Lo nggak usah terlalu ikut mikirin persoalan gue aja. Sebentar lagi kan lo mau jadi pengantin. Gue nggak mau kalau gara-gara gue, kegembiraan lo tuh berkurang. Gimana gue bisa gembira? Kalau gue punya sohib mukanya belipet gitu. Perlu lo tahu, Don. Masalah lo, masalah gue juga. Ya, gue tahu jiwa lo. Tapi karena gue sohib lo, gue gak kepengen lo ikut-ikut susah ngadepin problem gue. Udah deh, sekarang yang perlu lo pikirin, gimana enaknya jadi pengantin, ya kan? Don, tadi Monica telepon. Dia bilang lu suruh hubungi dia secepatnya. Malah dia bilang kalau lu udah merasa sehat, lu disuruh temuin dia sekarang juga. Sudah cukup lama mereka sengsara mengikuti kita. Marni, tak setetes pun kebahagiaan pernah dicicipnya. Mira, entah bagaimana nasibnya sekarang. Iwan juga akan menghidupi anak istrinya kelak, Bang. Mereka semua akan meninggalkan kita. Kita akan hidup berdua lagi.
seperti waktu kita baru menikah. Ya, kita harus merelakannya. Anak-anak kita hanyalah titipan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang Tuhan menghendakinya, Karsi. Kewajiban kita hanyalah membesarkan dan merawatnya. Jadi, kita baru akan menikah setelah anak ini lahir. Tapi kita harus menunda pernikahan kita. Soal anak itu ya, saya rasa kita belum waktunya punya. Maksud kamu? Saya harus menggugurkan kandungan ini? Tidak, Don. Saya tidak akan membunuh anak saya sendiri. Mama juga nggak akan mengizinkannya. Keluarga kami keluarga terpandang, Don. Apa kata orang nanti kalau mereka tahu saya melakukan aborsi? Justru karena keluarga kamu keluarga terpandang. Jadi saya nggak mau nikahin kamu sekarang. Saya perlu waktu, Nick. Untuk mensejajarkan keluarga kamu sama keluarga saya. Kamu belum tahu kan keadaan keluarga saya sebenarnya. Lupakan keluargamu. Kamu harus menikahi Monica secepatnya. Kalau kamu menolak, saya akan menyuruh Bram untuk menembak kepala kamu. Ma, Doni bukan anak kecil, Ma. Dia tahu kalau senjata papa itu nggak pernah ada isinya. Semua peluru dan senjata kakekmu ada pada Mama. Jangan coba-coba permainkan anak kami. Tapi Tante... Hei, anak muda. Nikahin anak kami. Atau kepalamu kuhancurkan. Kenapa kita harus ke sini, Mas? Katanya Pak Seno di rumah sakit. Justru kita harus membiasakan diri untuk tinggal di rumah ini. Setelah Seno mati, kita yang akan menempati rumah ini. Taksi! Siapa, Mas? Mudah-mudahan cuma orang nyasar. Pak Jarot, bos besar tidak ada di rumah. Beliau dirawat di rumah sakit. Saya tahu. Sebentar lagi juga saya yang akan menjadi bos kamu di sini. Seno akan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada saya. Yang benar, Pak. Bukannya diserahkan bos Henry. Kalau beliau datang, bagaimana, Pak? Bos kamu itu sangat benci sama anaknya. Malah dia menyuruh saya untuk mengusir Henry kalau dia pulang. Kasihan amat, bos Henry. Jangan mencampuri urusan orang. Yang penting kamu kerja yang benar. Nanti kalau sudah menjadi bos kamu, saya naikin gaji kamu 2 kali lipat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukri, tadi saya lihat ada perempuan dari rumah ini. Ada perlu apa dia? Oh, yang tadi itu, Pak. Dia itu mau ketemu bos Seno. Katanya sih, dia itu masih keponakannya bos Seno. Kamu kasih tahu kalau Seno di rumah sakit? Iya dong, Pak. Malah saya kasih tahu alamat rumah sakitnya, Pak. Goblok kamu. Kenapa dikasih tahu alamatnya segala? Loh, lawang bos Seno sendiri yang minta sama saya. Katanya kalau ada yang mau nemuin dia, saya harus kasih tahu rumah sakit dan nomor kamarnya, Pak. Tapi perempuan itu kan baru saja kamu kenal. Kalau dia punya niat jahat bagaimana? Iya ya. Kalau sampai bos Seno kenapa-napa, berarti karena saya dong. Ya sudah, bawa saja koper ini ke dalam. Baik, Pak. Brengsek. Rencana kita bisa rusak. Kita harus ke rumah sakit, Mas. Jangan sekarang.
Kita istirahat dulu di sini, sayang. Kalau perempuan itu benar-benar keponakannya, kita harus segera menyingkirkannya sebelum Seno mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada orang itu. Kau betul-betul anaknya Ida. Iya, Om. Kamu begitu mirip dengan ibumu. Aku kangen pada Ida. Aku nggak pernah ketemu dia sejak dia kawin dengan Taryo. Sampai kamu datang dan mengabarkan bahwa Ida dan Taryo sudah... Iya, Om. Mama meninggalkan kami lebih dahulu. Waktu itu Mita baru berusia 10 tahun. Dan 3 tahun yang lalu Papa pergi menyusul Mama. Sebelum Papa meninggal, dia mengharuskan Mita untuk menemui Om Seno kalau Papa sudah tidak ada. Berarti Taryo menyuruh aku membuka tabir yang menyelimuti kehidupanmu. Tabir? Tabir apa, Om? Kamu bukanlah keponakanku. Apa? Om Seno bukan om saya. Jadi saya benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan sedih, sayang. Kamu masih punya Papa. Apa maksud Om? Papa saya sudah meninggal. Betul. Taryo adalah papamu. Tapi kamu lahir bukan karena hubungan Taryo dan ibumu. Taryo bukan ayah kandungmu. Saya tidak mengerti, Om. Papa dan Mama tidak pernah cerita apa-apa. Itu karena mereka takut kalau kamu tidak bisa menerima Taryo sebagai papa kandungmu. Tidak mungkin, Om. Papa baik sekali sama Nita. Papa penuh dedikasi. Dia papa Nita, Om. Itulah kenyataan. Taryo bukan papa kandungmu. Akulah papa kandungmu. Tidak mungkin, Om. Om Seno pasti bohong. Papa Nita sudah meninggal. Papa Nita sudah meninggal. Nita. Taryo bukan papa kandungmu. Akulah ayahmu, papa kandungmu. Apa buktinya kalau Om adalah papa saya? Aku tidak bisa memberikan bukti. Papa Nita. Tapi coba pikirlah. Taryo tidak akan pernah bisa memberi kamu adik. Saya memang anak tunggal, Om. Tapi apa hubungannya dengan masalah ini? Wajar kan kalau dalam satu keluarga memiliki anak tunggal? Betul. Istri papa juga cuma punya anak satu. Tapi masalah Taryo itu lain.
Lain bagaimana? Baiklah. Sekarang Papa mau cerita. Mudah-mudahan kamu mau menerima dan mendengar. Ya. Kisah ini terjadi 2 tahun sebelum kamu lahir. Oleh bos Papa, Papa dipercaya suatu proyek yang besar. Meskipun sering di lapangan, Papa sering juga ke kantor menemui bos. Sampai akhirnya satu ketika aku bertemu dengan mama kamu. Ternyata mama kamu adalah sekretaris bos kami yang baru. Lewat pandangan mata yang pertama, Papa jatuh cinta pada mamamu. Sampai pada satu saat, Mama mau diajak nonton. Tapi sampai di sana, Papa menangkap suatu keanehan. Ida tidak mau turun dari mobil. Sepertinya ada yang ditakuti. Waktu itu Mama sudah menikah. Jangan kamu potong dulu. Akhirnya Mama mengajak pergi dari bioskop. Dan kami ngobrol-ngobrol di tepi pantai. Sudah 2 bulan ini, saya belum juga dapat. Kamu sudah periksa ke laboratorium? Kalau begitu, besok biar saya antar kamu untuk memeriksakannya. Kalau ternyata positif, saya akan menikahi kamu. Kenapa? Kelihatannya kamu gak senang dengan ucapan saya yang tulus ini. Atau kamu masih meragukan cinta saya? Tidak mungkin, Om. Om sudah terlalu berlebihan. Mama saya bukanlah perempuan murahan. Ida memang bukan perempuan murahan. Kami lakukan semua itu berdasarkan cinta. Setelah semuanya terjadi, kami betul-betul menyesalinya. Sebab itu belum boleh kami lakukan sebelum kami resmi menikah. Tapi setan sudah merasuki jiwa kami. Meskipun hubungan Ida dan Taryo masih berlanjut, tapi perbuatan maksiat itu terus kami lakukan. Kalau memang benar begitu, kenapa Om tidak menikahi Mama? Mamamu minta menggugurkan kandungannya. Apa alasan Mama melakukan itu? Ida tidak bisa menikah dengan aku karena hubungannya dengan Taryo tidak bisa dia putuskan dalam waktu secepat itu. Terus Om menuruti kemauan Mama untuk menggugurkan kandungannya. Kalau kulakukan itu, kau tidak pernah akan lahir ke dunia ini. Dan kita tidak pernah akan ketemu. Maksud Om, anak haram yang dikandung Mama itu adalah saya, Om. Jadi saya ini... Kau bukan anak haram. Kau adalah anakku. Anakku sayang. Nita, kau adalah anakku. Tidak. Saya bukan anak haram, Om. Semua orang tahu kalau Papa dan Mama menikah secara baik-baik. Mama pernah cerita sama saya soal pernikahannya. Ida,
tidak pernah akan cerita pada orang lain kecuali pada Taryo. Papa tahu kalau Mama mengandung bukan anaknya. Nggak mungkin, Om. Kalau Papa sampai tahu, nggak mungkin dia mau menikahi Mama. Justru Taryo tahu kelemahannya. Ida pernah cerita tentang itu pada Papa. Mereka sering melakukan hubungan, tapi Ida tidak pernah hamil. Pada akhirnya mereka penasaran. Mereka pergi ke dokter ahli. Taryo dinyatakan positif mandul. Kalau benar saya anak Om, kenapa Mama mau menikah sama Papa? Aku melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ida memorgoki mobilku memasuki sebuah penginapan. Waktu itu aku membawa perempuan nakal. Sejak kejadian itu, Ida tidak pernah masuk ke kantor. Om tidak berusaha menemui Mama di rumahnya. Papa selalu berpisah dengan Mama di tengah jalan. Papa nggak tahu alamat Mama. Sampai akhirnya Papa tanya di kantor. Papa pergi ke rumah Mama. Ida pernah menceritakan soal Nak Seno kepada kami. Kami harap Nak Seno mau mengerti. Tolong jangan ganggu anak kami lagi. Ida sudah menikah dengan Taryo. Ida meminta kami untuk memberikan ini pada Nak Seno. Kalau saja orang tua Taryo bukan teman dekat Bapak. Bu, kita tidak perlu membahasnya lagi. Tunggu. Sebaiknya surat itu bawa pulang saja. Terima kasih, Pak. Bu, saya permisi. Maafkan saya, Seno. Saya terpaksa meninggalkan kamu karena Taryo juga menginginkan anak ini. Semula saya sudah memutuskan untuk menikah dengan kamu. Tapi sayang, saya tidak mungkin bisa memaafkan. Apa yang telah kamu perbuat bersama wanita yang kamu bawa ke hotel itu? Saya yakin kamu sangat mencintai dia. Menikahlah dengan dia. Dan lupakanlah semua yang pernah kita lakukan. Anggap saja di antara kita tidak pernah terjadi apa-apa. Selamat tinggal, Seno. Kenapa kamu tidak mencari saya? Saya takut mengganggu pekerjaan kamu, Wan. Dan kebetulan saya kesini memang ingin menemui paman saya.
yang ternyata adalah papa saya sendiri. Nanti kamu ke rumah papa kamu. Semua pakaian saya masih di tempat kos. Tempat kos? Jadi kamu di sini kos? Iya, sekalian menghemat. Kalau saya tinggal di hotel, berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Ah, itu kan nggak jadi masalah. Papa kamu kan pengusaha kaya. Kamu jangan ngeledek. Kalau besok mau ke rumah papa kamu, saya mengantarkan kamu ya. Meskipun ini cuma rumah sewa, tapi malam ini kamu sudah resmi menjadi istri saya. Kita akan selalu bersama, Mir. Tapi Mas Henry udah kehilangan mobil. Dan uang yang tersisa tinggal sedikit. Soal mobil tidak ada artinya dibandingkan dengan diri kamu. Dan kamu gak usah khawatirnya soal uang, sayang. Saya kan sudah bekerja. Tapi Mira takut Mas Henry nggak sanggup hidup seperti ini. Mas Henry kan biasa hidup enak. Asal kamu tetap menemani, saya pasti bisa mengatasinya. Saya sangat mencintai kamu, sayang. Gimana, Mas? Celaka. Ini benar-benar celaka. Ada apa, Mas? Gadis yang datang ke sini itu bukan keponakan Seno. Bagus dong, Mas. Itu berarti rencana kita akan berjalan dengan lancar. Apanya yang lancar? Dia memang bukan keponakannya. Justru dia anaknya Seno. Nita anak haramnya Seno. Terus gimana dong, Mas? Besok pasti dia kesini. Kita harus bisa menyingkirkan dia sebelum si tua bangka itu mewariskan seluruh hartanya kepada gadis itu. Tapi caranya gimana? Saya ada akal. Tapi untuk sementara, kamu terpaksa harus berpisah dulu dengan saya. Oke? Kamu harus menikahinya, Don. Meskipun kami tidak bisa hadir, tapi bapak dan ibumu akan merestui kamu. Ibu sudah menceritakan masalah kamu pada bapak. Demi kebahagiaan kamu, untuk sementara kamu harus bisa melupakan keluarga kita. Nggak mungkin, Bu. Ini nggak etis. Doni nggak bisa ngebayangin gimana perasaan Doni nanti kalau Doni nikah tanpa dihadiri bapak sama ibu. Kecuali... Ini cuma untuk sementara, Don. Setelah kamu menjadi pengacara nanti, dan sudah bisa memberikan tempat tinggal yang layak bagi kami, barulah kamu bisa memperkenalkan kami pada mereka. Enggak, Bu. Doni nggak mau nikahin Monica. Kecuali keluarganya mau nerima keadaan keluarga kita sebenarnya. Jangan kamu lakukan itu. Bapak tidak ingin hal yang menyakitkan itu terulang kembali untuk kedua kalinya pada keluarga kita. Cukup Seno saja yang menghina keluarga ini. Don, kamu tidak perlu bingung. Kamu tidak akan durhaka. Restu Bapak dan Ibu akan selalu menyertai kamu. Dan Bapak yakin, kamu tidak pernah punya maksud buruk terhadap kami. Apa yang akan kamu lakukan justru memang permintaan kami, Don. Penuhilah permintaan kami ini, Doni. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati kami, kecuali kamu menikahi Monica. Wah, pagi-pagi udah bengong. Katanya lo gak kepengen kegembiraan gue berkurang. Ada apa, Don? Gue harus nikah aja. Menikah?
Sebaiknya lo selesaikan kuliah dulu. Kan tanggung, tinggal beberapa bulan lagi. Ya, maunya sih gitu. Tapi keadaan nggak ngizinin gue. Emangnya ada apa, Don? Monica hamil. Gawat. Diam-diam ganas juga lo ya. Jal, gue serius, Jal. Mumpung perutnya belum gede, gue harus segera nikahin dia. Cuma tolong, Jal, lo jaga ya rahasia ini ya. Oke. Jadi kapan, Don? Gue pengennya sih sama hari pernikahan lo. Itu ide yang bagus. Gue setuju banget kalau kita bisa nikah bareng-bareng. Maksud gue bukan gitu. Maksud gue kita nikahnya bareng, tapi tempatnya beda. Kalau begitu gue nggak setuju, Don. Karena gue nggak bisa menyaksikan pernikahan lo. Dan lo nggak bisa menyaksikan pernikahan gue. Gue nggak terima, Don. Sorry, Jal. Gue sengaja pakai cara gini supaya gak banyak orang tahu soal pernikahan gue. Don, lo bisa aja kan nggak ngundang mereka. Yang penting gue bisa hadir di pernikahan lo. Dan lo bisa hadir di pernikahan gue. Sebenarnya ada yang lebih penting. Cuma gue nggak bisa jelasin sekarang, Jal. Suatu saat lo bakal tahu. Mas pergi kerja naik apa? Iya, naik kendaraan umum dong, sayang. Masa jalan kaki sih? Tapi untuk ke jalan rayanya kan cukup jauh, Mas. Ya, lumayan, Mir. Kira-kira 2 kiloan. Tapi saya kan harus membiasakan diri. Hati-hati ya, Mas. Gimana, sayang? Kamu sudah siap? Saya takut kita gagal, Mas. Kita harus bisa meyakinkan anak itu. Kalau semuanya berhasil, bukan hanya rumah ini yang akan kita miliki. Perusahaan si tua Bangka itu pun akan jatuh ke tangan kita. Dan setelah itu, kita segera menikah. Mampir duluan. Aduh, kayaknya udah siang. Kamu benar-benar pegawai teladan. Datang telat, pulang duluan. Ya, mungkin nanti sore saya akan kesini lagi ya. Saya jalan dulu. Hati-hati ya, Wan. Oke. Net.